Kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bercermin dari kehidupan ke-12 murid Yesus, khususnya bernama Filipus, murid Yesus yang kelima. Dalam Alkitab, setidaknya ada 4 orang yang terkenal yang menggunakan nama Filipus. Salah satunya adalah Filipus, murid Tuhan Yesus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philippos, yang artinya pecinta kuda. Sekalipun namanya pencinta kuda, bukan berarti bahwa dia seorang peternak kuda atau pembalap kuda. Bahkan ada dugaan kemungkinan dia adalah seorang nelayan, sama seperti Petrus dan Andreas. Mengingat Betsaida, kota asalnya, terletak di pinggiran Danau Galilea. Filipus dikenal seorang yang spontan. Hal ini terlihat jelas dalam lukisan Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ia tanpa ragu-ragu mengikut Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus tersebut. Keyakinannya tentang kedudukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan Israel dinyatakan jelas kepada Natanael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Tidak perlu waktu lama bagi Filipus untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Walaupun pembawaannya terkesan spontan, namun Filipus terkadang menunjukkan sikap pesimis, artinya mudah putus asa. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang misalnya, dalam Yohanes 6 ayat 5 dan 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Jadi di sini ia menunjukkan sikap yang pesimis, bahwa tidak mungkin bisa memberikan makan kepada 5.000 orang tersebut. Ia lupa bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Pasti ia tahu kalau Yesus pernah melakukan mujizat. Misalnya, mujizat di Kana ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Selain spontan, dia juga termasuk orang yang tergolong sabar. Ketika Filipus menceritakan pengalamannya bertemu Yesus kepada Natanael, ternyata Natanael memberi tanggapan yang negatif dan menghina. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Natanael sudah memiliki stigma buruk terhadap Nazaret. Bagi Natanael, Nazaret bahkan Galilea pada umumnya adalah tempat yang sering dianggap rendah oleh orang Yahudi. Tetapi Filipus tidak marah atau naik pitam terhadap respon Natanael. Filipus tidak ngotot menjelaskan tentang pribadi Yesus yang dilihatnya. Reaksi Filipus terhadap prasangka buruk Natanael adalah, "Mari dan lihatlah." Filipus hanya menyarankan kepada Natanael agar ia sendiri datang melihat Yesus. Berkat kesabarannya, akhirnya Natanael bersedia menemui Yesus. Dan akhirnya Natanael menjadi percaya. Yohanes 1 ayat yang ke-49, kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara-saudara, sama seperti Filipus, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk berhenti melayani dan berkarya. Tuhan memberkati.